Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang terhormat, pimpinan Masjid Raya Telaga Kahuripan beserta para jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu, para jamaah, para asatidz wal ustadzat, para hujaj yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan asbab nikmat tersebut Allah izinkan kita pada malam hari ini untuk berjumpa, bermuajahah, tatap muka dalam majelis ilmu, yang mudah-mudahan kita berharap momen kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya Islam, sehingga hari ini kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Kita hari ini bisa merasakan nikmatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu dengan asbab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang berbahagia, malam hari ini mari sama-sama kita renungkan, mari sama-sama kita membuka bahasan. Kita sering mendengar ayat, juga kita sering membaca ayat, atau barangkali kita sering mengucapkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kata-kata rahmatan lil alamin, kata-kata rahmatan lil alamin itu bermula dari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi sebelum ayat ini ada, terlebih dahulu ada ayat yang Allah sebutkan sebelum ayat ini. Pada surat yang lain Allah sebutkan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, qul bifadlillahi, katakanlah bifadlillahi, dengan karunia yang Allah berikan, wa birahmatihi, dan dengan asbab rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembiralah, hendaknya kalian senanglah, merasa senanglah kalian.
Ada yang menafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bifadlillah, karunia Allah, adalah ilmu. Karunia ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan rahmat, kata rahmat, qul bifadlillahi wa birahmatihi, kata-kata rahmat diartikan sebagai kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena selanjutnya pada surat yang lain, pada ayat yang lain Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kadang-kadang kalau ada orang non-muslim yang membaca ayat ini ketika ingin mempelajari Islam, maka dia bertanya, kenapa untuk seluruh alam? Atau kadang-kadang ada orang muslim juga yang mempelajari ayat ini, kenapa enggak untuk orang muslim saja sih rahmatnya? Kenapa enggak untuk orang-orang mukmin saja sih rahmatnya? Sehingga redaksi ayatnya tuh harusnya diganti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, mungkin gitu. Atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, barangkali gitu. Tapi ternyata redaksi yang Allah gunakan adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kenapa demikian? Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam menjelaskan ayat ini dalam kitabnya jilid 2 Safwatut Tafasir. Dalam kitabnya Safwatut Tafasir jilid 2, beliau menjelaskan ayat ini melalui catatan kakinya. Limadza lam yakulillahu subhanahu wa ta'ala rahmatan lil mu'minin wa inna maqala rahmatan lil alamin. Kenapa Allah menggunakan redaksi rahmatan? Kenapa Allah tidak menggunakan redaksi rahmatan lil mu'minin, tetapi yang Allah gunakan adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah yang berbahagia, disebutkan di dalam catatan kakinya, di dalam kitab Safwatut Tafasir, beliau mengatakan, li'annahu ja'ahum bis-sa'adatil kubra, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat saat itu dengan membawa kebahagiaan yang besar. Ada yang mengatakan wahadauhum ba'da dhalalah, dan Nabi Muhammad membawa petunjuk dari Allah setelah sekian lama orang-orang Arab saat itu diselimuti dengan kebodohan dan kesesatan. Allamahum ba'dal jahalah, dikatakan kenapa Nabi Muhammad rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil mu'minin? Karena allamahum ba'dal jahalah, Nabi Muhammad membawa ilmu pengetahuan yang logis kepada umat saat itu. Setelah sebelumnya orang-orang kafir Quraisy dan bangsa Arab diselimuti dalam kebodohan. Makanya kita kadang-kadang atau apakah itu MC ataukah itu mubaligh, di dalam muqaddimahnya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan diajak keluar menuju cahaya Islam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, sama-sama kita ketahui bahwa di masyarakat saat itu, di Makkah saat itu, semuanya menyembah patung atau berhala. Mereka letakkan patung-patung itu di dalam rumah, mereka letakkan patung-patung itu di dalam Ka'bah, di pinggir-pinggir jalan,
dengan harapan patung-patung ini akan menyampaikan maksud mereka kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir saat itu dahulu mengakui bahwa Tuhan itu Esa, mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi mereka menggunakan media berhala agar supaya doanya itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi perdebatan, ya. Ini yang menjadi perdebatan. Apakah kita berdoa itu harus menggunakan tawasul atau tidak, ya. Saya pikir ini menjadi ranah yang khilafiyah, ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Selama dia masih bersyahadat, selama dia masih mengakui sahabat Nabi, ya, selama sholatnya masih sama, syahadatnya masih sama, pergi hajinya masih sama ke tempat yang sama, maka dia adalah saudara kita. Hindari kalimat engkau kafir wahai saudaraku, karena Nabi mewanti-wanti itu. Jangan sampai ketika kita mengatakan itu, maka julukan kafir itu kembali kepada kita. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab Safwatut Tafasir itu, wa nalu ala yadaihi al khairatil katsirah. Nalu ala yadaihi al khairatil katsirah. Melalui adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, para jamaah, para hadirin yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai ratusan tahun, ya. Bahkan Nabi Nuh itu sampai berapa? 950 tahun. Orang-orang tua kita dulu informasinya juga begitu, umurnya panjang-panjang. Bahkan ada yang sampai 100 tahun. Gitu. Tetapi tetap berbeda dengan umat-umat terdahulu yang umurnya bisa ratusan tahun. Sehingga dengan ratusan tahun itu dia bisa memuaskan diri mereka. Mereka bisa berpuas-puas diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal dia untuk menghadap Allah itu lebih banyak daripada kita, yang notabene umur kita menurut Nabi Muhammad SAW, umur umatku itu, ya, ma baina sittin was sab'in, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun dulu, ya, waktu masih belum kenal penyedap rasa, waktu masih belum kenal gula, waktu masih belum kenal garam, ya, waktu masih belum kenal makanan-makanan cepat saji, yang notabene orang tua kita dulu, ya, lebih sering makan pepes atau lain sebagainya, sehingga badannya lebih sehat, jarang yang terkena penyakit-penyakit serius, kecuali memang Allah takdirkan. Berbeda dengan kita yang hari ini sudah terkena itu semua. Maka umur yang 30-40 itu kadang-kadang udah sakit-sakitan, ya. Apakah kolesterol, ya, apakah gula, ya, apakah darah tinggi dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa berlama-lama dalam beribadah. Kita tidak bisa menyaingi umat-umat terdahulu dalam beribadah. Kalau umat terdahulu bisa ratusan tahun, kita cuma 60 sampai 70 tahun doang. Kita ngalahin mereka nggak bisa. Ngalahinnya nggak bisa. Kalau nggak bisa ngalahin, minimal kita menyamai ibadah yang mereka lakukan selama 100 tahun itu. Maka dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada
1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan itu di dalam malam Al-Qadar. Wa ma adraka al-qadar? Apa itu Lailatul Qadar, ya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik nilainya daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau total kalkulasi selama 83 tahun. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW mempunyai umur 100 tahun, kemudian dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya kalau ditotal, ya, itu berarti 183 tahun. Maka kalau kita tidak bisa mengalahkan umat terdahulu, minimal kita bisa menyamai atau hampir menyamai. Dari mana itu adanya? Berkat ada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan ketika ada Nabi Muhammad SAW, derajat perempuan pun diangkat. Yang dahulu ketika Islam belum hadir, perempuan itu dianggap momok, perempuan itu dianggap aib. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa menghasilkan uang. Perempuan itu dianggap tidak produktif, nggak bisa disuruh bekerja, ya, nggak bisa disuruh ikut berperang, nggak bisa. Hingga akhirnya Islam datang, ya, derajat perempuan diangkat. Bahkan sampai ada satu surat yang kita sebut dengan surat An-Nisa. Adanya surat itu salah satunya adalah dalam rangka mengangkat harkat martabat perempuan yang selama itu terinjak-injak. Nah, ini dikatakan nalu ala yadaihi al khairatil katsirah. Melalui keberadaan Nabi Muhammad SAW, kita semua mendapatkan kebaikan yang berlimpah, baik di dunia. Kalau yang di dunia contohnya itu tadi, kita mendapatkan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar, ya. Kemudian kaum perempuan diangkat derajatnya, kemudian Nabi juga membawa banyak perubahan. Itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Di akhirat pun Nabi Muhammad SAW masih memberikan kita kebaikan. Nabi Muhammad SAW masih bisa memberikan kita kebaikan, dan kebaikan itu diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syafaatul uzma, baginda Rasulullah SAW. Pernah disinggung pada momentum yang lain bahwa ketika hari akhir nanti, jika penasaran dengan kisah ini, bisa dibuka di kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari pada juz 4 bagian-bagian akhir. Imam Al-Bukhari mengisahkan tentang keadaan manusia di akhirat nanti. Di akhirat nanti manusia itu berbondong-bondong datang menghadap Nabi Adam meminta syafaat. Tapi ternyata Nabi Adam tidak bisa. Dioperlah mereka menghadap Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama, Nabi dan juga Rasul, ya, seorang Nabi yang menjadi Rasul yang pertama. Kenapa? Karena punya punya umat, ya, punya target untuk didakwahi, ya. Diperintahkan mereka untuk menghadap Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Dioper lagi mereka menghadap Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan syafaat. Dioper lagi kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga nggak bisa. Dioper lagi ke Nabi Isa, Nabi Isa juga nggak bisa. Sampai akhirnya Nabi Isa mengatakan, kalau kamu mau meminta syafaat,
datanglah kepada Nabi yang terakhir, Habibullah, kekasih Allah, di mana dosa-dosanya baik sebelum dan sesudahnya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kalian menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka berbondong-bondong, wahai Muhammad, kami ini sudah menghadap Nabi Adam, kami dioper lagi, sampai akhirnya kami menghadapmu hari ini. Kami mohon kepadamu, kami ini di akhirat kesusahan, kami ini di akhirat kesulitan, kami dipenuhi dengan azab. Maka kami mohon kepadamu wahai Muhammad, mintakan ampunan kepada Allah untuk kami. Kami mohon kepadamu wahai Muhammad, tolong berikanlah kami syafaat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana laha. Di saat nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak seperti itu, Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku punya syafaat itu. Aku punya syafaat itu. Fa astadzinu ala rabbi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah. Fayu'dzanu li, maka aku diizinkan. Ini menunjukkan bahwa siapapun orangnya tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah. Anak-anak yang hafal Quran itu juga tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kecuali atas izin dari Allah. Para saudara-saudara kita yang syahid fisabilillah, dia juga tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul menjadi satu manusia itu meminta syafaat, dan hanya ada satu nabi yang bisa memberikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau semuanya diberikan syafaat oleh Nabi, pantas gak kira-kira Nabi Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin? Sangat pantas, ya, sangat pantas. Oleh karena itu Nabi Muhammad dikatakan rahmatan lil alamin, bukan lil mukminin saja, bukan lil muslimin atau lil mukminin saja, tapi lil alamin, rahmatnya untuk seluruh alam, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain. Itu juga kecipratan berkah, kecipratan rahmat sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati, kemudian dikatakan di dalam kitab Safwatut Tafasir, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan salah satu alasan di antara sekian alasan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan rahmatan lil alamin, salah satunya juga adalah hatal kufara ruhimu bihi, sampai orang-orang kafir pun itu mendapatkan rahmat sebab adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang non muslim mendapatkan rahmat sebab adanya Nabi Muhammad? Di sini dikatakan haitsu ukhira uqubatuhum, sekiranya diakhirkan siksaan mereka, walam yasta'siluhum bil azab, dan tidak dipercepat azabnya. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, kita sering mendengarkan kisah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, ya, berupa angin topan dan banjir bandang yang melanda kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Allah berikan azab itu selama 40 hari 40 malam. Padahal posisinya Nabi Nuh masih ada di tengah-tengah mereka.
Allah berikan azab kepada Fir'aun berupa ditenggelamkannya Fir'aun di tengah-tengah laut. Padahal saat itu Nabi Musa masih ada di sekitar situ. Allah turunkan azab kepada umat-umat terdahulu, sedangkan Nabi mereka masih ada di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika ada orang-orang kafir Quraisy yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, mereka meragukan kerasulan Nabi Muhammad, mereka mengatakan, "Hei Muhammad, kalau memang engkau adalah utusan Allah, kalau memang engkau adalah nabinya Allah, mintakan kepada Allah sekarang juga, mintakan siksaan, turunkan hujan batu saat ini juga kepada kami." Tapi apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Seketika saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sampaikan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Artinya apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka wa anta fihim, selama engkau wahai Muhammad masih berada di sekeliling mereka. Selama engkau masih ada di sekitar mereka, Allah tidak akan menurunkan azab. Kayaknya kita nggak pernah dengar di zaman Nabi ada azab berupa angin atau banjir ya dalam rangka untuk menghukum orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada. Kenapa? Sebab adanya Nabi Muhammad SAW membawa rahmat bukan hanya saja kepada orang-orang yang beriman, tetapi juga orang-orang yang tidak beriman. Bukan hanya saja kepada orang-orang yang muslim, bahkan orang-orang yang non-muslim pun juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Israel, Bani Israel dan Yahudi pun, kaum Yahudi pun juga mendapatkan rahmat dari Allah sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, di Madinah ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pernah menyebarkan berita hoax. Kalau dalam bahasa kitab disebutnya dengan hadisul ifki. Dia pernah menyebarkan berita hoax. Apa beritanya? Dia sebarkan berita kepada seluruh masyarakat di Madinah bahwa istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aisyah itu selingkuh dengan sahabat Nabi yang lain. Apakah setelah kejadian itu kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Tidak. Apakah kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mengepung Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Tidak. Tetapi pada kesempatan yang lain, ketika sudah ditekan kontrak perjanjian damai yang ada di Madinah, ketika sudah ditekan kontrak piagam Madinah, tidak lama setelah itu ada seorang muslimah yang datang ke pasar di daerah Bani Qainuqa. Dia datang untuk berniaga, melakukan jual beli, karena wilayah itu terkenal banyak orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ketika sampai pasar itu, ada orang-orang Yahudi, pria-pria Yahudi yang meminta muslimah itu untuk membuka hijabnya. Muslimah ini tidak mau. Lantas orang-orang Yahudi yang minta muslimah itu untuk membuka hijabnya kesel. Mereka merasa tidak dihargai, mereka marah. Kemudian mereka mengikat baju, ujung baju dari muslimah itu diikatlah di sebuah batu. Hingga ketika muslimah itu mau pergi,
dia jatuh dan auratnya terlihat. Ada seorang muslim yang ingin membantu muslimah kita, membantu muslimah yang sedang dibuli oleh orang Yahudi itu, niat hati ingin membantu, tetapi justru nyawanya hilang, dihabisi oleh orang-orang Yahudi. Mendengar kisah ini sampai kepada Rasul, melihat kejadian ini, maka Rasul memerintahkan pada para sahabat untuk mengepung Bani Qainuqa ini selama 15 hari 15 malam. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, hingga akhirnya mereka menyerah kepada Rasul dan diusir keluar dari Madinah. Apakah karena satu orang kemudian Rasul melakukan pembantaian? Tidak. Apakah karena satu orang kemudian Nabi merintahkan sahabat untuk membunuh semua Yahudi Bani Qainuqa? Tidak. Lagi-lagi karena Rasul adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga dikhianati oleh Yahudi dari Bani Nadir, yang sebelumnya sudah disepakati tekan kontrak perjanjian damai atau piagam Madinah. Tetapi Bani Nadir ini dia berkhianat, bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy, berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tersebutlah namanya Amr bin Jahsy. Dia berniat untuk menjatuhkan batu yang besar ke atas kepala Nabi Muhammad SAW. Tapi berkat bimbingan dari Allah, berkat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lolos dari rencana pembunuhan itu. Jadi memang seperti itu sifatnya orang-orang Yahudi. Suka berkhianat, suka melakukan kekerasan. Jangankan sesama kawan, Nabi mereka saja pun mereka bunuh. Jangankan perjanjian dengan kawannya, perjanjian dengan seorang Nabi pun mereka khianati. Memang seperti itu sifat mereka. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita saat ini di Palestina, di Gaza, tidaklah melainkan hanya untuk mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan akidah mereka, dan yang terpenting mereka mempertahankan Al-Aqsa, karena itu menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW sebelum sholat menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram, sholatnya itu kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa. Makanya dikatakan Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama. Maka suatu ketika Nabi Muhammad sedang sholat asar, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sekarang berpalinglah kamu menghadap Masjidil Haram. Maka Masjidil Haram menjadi kiblat yang kedua. Hadirin para jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang umat Islam, penganut agama Islamnya terbanyak, tentu saja kita mempunyai ta'alluq tarikhiyah. Kita mempunyai kaitan, kita mempunyai hubungan sejarah dengan bangsa Palestina. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, tersebutlah ada seorang ulama yang bernama Ja'far As-Shadiq. Ja'far Shadiq ini adalah seorang ulama yang berasal dari Palestina. Kemudian dia ke Nusantara, membawa sebuah batu, berdakwah di Pulau Jawa, dan batu itu kemudian digunakan untuk mendirikan masjid. Masjid itu diberikan nama dengan Masjid Al-Quds.
Karena di masjid itu kemudian ada menaranya, maka kemudian masyarakat mengenal masjid itu dengan Menara Al-Quds atau Menara Kudus. Daerah dakwahnya, wilayah dakwahnya kemudian kita kenal dengan kota Kudus. Di Kudus ada gunung yang namanya Gunung Muria, mengingatkan kita bahwa di Palestina ada juga gunung yang bernama Gunung Moria. Jadi sesungguhnya hadirin yang berbahagia, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang umat muslimnya terbanyak, itu juga punya hubungan yang erat dengan bangsa Palestina. Secara kebangsaan, merekalah yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu. Di negara Timur Tengah, mereka yang mengakui, yang salah satu, yang pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka sayogianya, hadirin yang berbahagia, ada banyak sekali cara yang harusnya kita lakukan untuk membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina sana. Kalau kita menggunakan kekuasaan, maka dalam hal ini yang berwenang adalah pemerintah Indonesia. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Maksudnya adalah dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau kamu nggak punya kekuasaan, fa bilisani, maka setidaknya ajaklah dalam kebaikan, ucapkanlah yang sesungguhnya, berikanlah fakta-fakta yang sebenar-benarnya yang ada di lapangan. Kalau kita punya media, maka sampaikanlah informasi itu dengan akurat, jangan justru memutarbalikkan fakta. Tetapi kalau kita nggak punya kekuasaan, kita tidak punya harta atau sesuatu yang mendukung untuk merubah kemaksiatan itu, fabiqalbi, maka dengan hati. Maksudnya apa? Cara terakhir adalah dengan mendoakan saudara-saudara kita. Kalau kita nggak mungkin mengirim senjata ke sana, kita tidak mungkin mengirim raga kita ke sana untuk membantu saudara-saudara kita. Yang memungkinkan hanya ada dua. Sedikit lagi ya. Yang memungkinkan hanya ada dua. Satu, kita membantu saudara-saudara kita dengan harta yang kita miliki, karena saat ini tercatat sudah lebih dari 2.000 korban yang tewas di Gaza. Tidak ada air, tidak ada listrik, internet diputus, bantuan yang mau masuk pun juga dilarang oleh Yahudi laknatullah alaih. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Allah kuatkan saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di Palestina. Allah terima amal-amal ibadah mereka, dan Allah terima kesyahidan mereka ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Banyak bicara, banyak juga salahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini, mohon kiranya saya untuk dibimbing dan diluruskan dengan bijak. Demikian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.